Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 2 April 2022. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Apakah engkau juga orang Galilea? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, barang siapa berharap padamu takkan dipermalukan. Kami mohon, semoga kami dapat mengerti bahwa dalam penderitaan dan penghinaan, Engkau tetaplah Allah kami yang murah hati dan setia akan janji-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan ayat 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertentangan sekitar pribadi Kristus semakin berkembang. Dari Perjanjian Lama, kita dengar nubuat tentang Mesias yang akan datang, yang bagaikan domba tak berdaya akan dibantai, atau bagaikan pohon besar yang sedang kuat-kuatnya akan ditebang. Namun di ufuk tampak terang,
Seorang yang tidak didorong oleh prasangka dan tradisi melihat sesuatu keunggulan pada nabi dari Galilea. Tidak pernah seorang pun berbicara seperti orang itu. Yesus memang seorang pribadi yang mengagumkan. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang nabi, bahkan ia adalah Mesias. Bila orang membolak-balik kitab suci, ia juga akan bingung. Para hamba Imam Agung juga tidak tahu. Mereka menyegani dan menghormati dia. Saudara-saudari, Nikodemuslah salah seorang yang berani menyarankan agar Yesus diberi kesempatan membela perkaranya. Saudara-saudariku yang terkasih, antara iman dan perbuatan hendaknya sama. Iman dikuatkan dengan pendasaran pengetahuan. Semakin orang tahu, memahami, dan mengerti, semakin ia terarah hidupnya berdasarkan iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Perdebatan terjadi antara orang-orang yang tidak sekelompok dengan Yesus. Mereka mempunyai pengetahuan tentang Yesus secara manusiawi. Mereka juga mempunyai pengetahuan tentang ajaran agama dan kitab suci. Bahkan bisa dikatakan mereka berkuasa atas pengetahuannya itu. Maka dengan pengetahuan yang dimiliki, sebagian besar dari mereka justru menolak Yesus, dan mereka berniat untuk membinasakannya. Pengetahuan yang mereka miliki justru untuk menolak Putra Allah. Saudara-saudari, semoga kita tidak mengalami hal yang sama, tetapi justru berdasarkan pengetahuan yang bijak, kita semakin beriman kepada Tuhan. Iman mengantar pada pencarian akan pengetahuan. Semakin orang hidup di dalam pengetahuan yang bijak, sehingga ia mendapatkan kekuatan iman, yaitu Allah yang benar telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Dialah Yesus, Sang Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, sengsara dan penghinaan Kau jadikan lambang cinta kasih-Mu kepada kami. Kami mohon semoga hati kami terbuka dan bersedia menerima utusan-Mu, serta berusaha agar dapat hidup menyerupai Dia, sebab Dialah Tuhan, Sang Guru dan Penyelamat kami semua. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.